Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak semua kelas 5 yang hebat-hebat, dan kali ini Desi yakin semuanya masih tetap semangat ya. Tadi sudah mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Sekarang saatnya kita untuk kegiatan untuk kelas 5. Kita sebelum Besti mulai, Besti akan cek dulu kesiapan masing-masing anak ya. Besti akan mulai dari kelas 5A. Mana 5A ini? Bisa lambaikan tangannya. Oke, 5B. Mana yang dari 5B? 5C. Salam warahmatullahi Ya, oke. 5D. Oke, bisa lambaikan tangannya. Ya, menunjukkan sudah siap ya. 5E. Oke, ada 5E. 5F. Oke. 5G. Mana yang dari 5G ini? Lambaikan tangannya 5G. Yaitu ada Ahmad Rizky. 5H. Yang dari 5H mana ini? Ya, ada Mbak Alicia. Ada siapa lagi ini? Ya. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah siap semuanya ya. Oke. Kira-kira pada pagi hari ini kita mau percobaan apa sih kita dari kemarin ya? Ya, hari ini nanti kita akan melakukan percobaan yang dulu sudah kita pelajari waktu di tema 2 ya, tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, saja kita akan segera mulai untuk percobaannya. Untuk pendahuluannya kita akan mempersiapkan dulu alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan pagi ini. Nanti anak-anak juga bisa menyebutkan, kalian juga bisa menyiapkan bahan-bahan atau alatnya kembali. Kita gunakan ukuran 1,5 liter, ukuran yang besar. Nah, nanti untuk botolnya kemarin sudah diberitahu, bisa kalian lubangi dulu ya. Nah, kita dilubangi dengan ukuran kira-kira nanti 2 sedotan itu bisa masuk di dalamnya. Atau mungkin kalau anak-anak ada yang belum sempat memberi lubang pada tutup botolnya, jangan khawatir, nanti kita bisa menggunakan trik atau cara yang lainnya. Kita juga akan menggunakan 2 buah sedotan. Kita gunakan sedotan yang atasnya bengkok atau bisa dilengkungkan. Sudah siap semua ya? Oke, setelah sedotan, kita juga menggunakan balon. Kita akan menggunakan 2 ukuran balon yang berbeda. 1 buah balon ukuran besar. Oke, sudah siap semua. Lalu 2 buah balon yang ukurannya lebih kecil. Oke. Semua sudah menyiapkan. Selain balon, kita juga menggunakan plastisin. Siapkan plastisinnya. Ya, plastisin sudah. Lalu karet gelang, kita juga gunakan 2 buah karet gelang. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan gunting. Siapkan guntingnya. Oke. Lalu kita menggunakan cutter. Boleh cutter yang besar atau kecil, atau mungkin bisa menggunakan pisau. Nanti jangan lupa untuk menggunakannya harus ekstra hati-hati. Kemudian kita menggunakan selapan, ya, ukuran. Oke, semuanya sudah siap ya untuk alat dan bahannya. Langsung saja kita akan mulai percobaannya. Untuk yang pertama, kalian siapkan dulu botolnya. Kita mau dibuka tutupnya, kita taruh dulu. Oke, untuk botol ini kita akan memotongnya menjadi 2 bagian. Kita ambil kira-kira sepertiga dari bawah. Nah, kira-kira segini. Jadi kira-kira. Lalu siapkan cutter atau pisaunya. Hati-hati ya menggunakannya. Kita akan memulai memotong bagian dari botol ini. Ya, kita mulai motong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memotongnya hati-hati. Kita potong memutar.
sampai terpotong. Oke. Oke. Kalau sudah terpotong dua bagian, oke, sip ya, udah bisa untuk memotong. Oke. Kita punya dua buah botol, dengan yang akan kita gunakan adalah botol bagian yang atas anak-anak ya. Oke, untuk yang bagian bawah bagaimana? Ini jangan dibuang, ini nanti bisa kalian untuk gunakan untuk kerajinan yang lain ya, bisa disimpan dulu. Oke, kalau sudah mendapatkan botol yang bagian atas, kok kira-kira kalian lihat kok kurang rapi ya? Kalian bisa merapikannya menggunakan gunting. Cutternya kalian simpan. Oke, kita rapikan menggunakan gunting. Silahkan rapikan dengan gunting. Ya, lebih rapi lagi. Oke. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oh, kok kurang rapi lagi? Kalian bisa rapikan kembali. Diratakan. Oke. Oke, sudah berhasil ya, rapi. Oke, sambil BSI tunggu, mungkin ada yang belum selesai untuk memotong botolnya. Kalau sudah selesai memotong botol, kita simpan dulu botolnya ya. Nah, kita taruh dulu. Lalu, langkah berikutnya, dua buah sedotan. Yuk, ambil sedotannya. Dan juga ambil dua buah balon yang ukurannya kecil. Nah, kalau kita sudah punya dua buah sedotan dan dua buah balon, lalu akan kita apakan ya dengan alat bahan ini? Nah, nanti kita akan mengikat masing-masing balon ini ke dalam sedotannya. Berarti kita membutuhkan pengikatnya apa anak-anak? Ya, kita akan menggunakan karet gelang. Oke, sudah siap. Kita akan mulai mengikat satu persatu ya. Nah, kita ambil satu buah sedotannya dan juga satu buah balon ukuran yang kecil. Masukkan ke ujung dari sedotan pada bagian yang ini ya, lengkungan atau yang kecil. Jangan terbalik, kita masukkan ke dalam, lalu kita ikat menggunakan karet gelang. Mengikatnya hati-hati, jangan terlalu kencang ataupun longgar. Yuk, kita bareng-bareng untuk mengikat balon ke sedotannya. Kita ikat. Perhatikan kalau loh kok masih longgar sekali, bisa di ini lagi ya, kuatkan lagi ikatannya. Oke. Ya. Untuk ikatan yang pertama berarti sudah selesai nih. Nah. Oke. Oke. Bagi yang sudah selesai satu buah sedotan ke dalam kita akan bisa tunjukkan ini atau terikat pada sedotannya. Oke, kalau sudah selesai satu sedotan dan satu buah balon, kita akan mengikat satu lagi. Nih, sedotan dan juga balon yang kecil. Caranya sama seperti tadi. Yuk, kita masukkan. Kita ikat menggunakan karet gelang kembali. Langkahnya sama seperti tadi. Kalau masih longgar, kita ikat lagi.
Oke, untuk sedotan yang kedua, kita juga sudah selesai. Yuk, silakan tunggu untuk anak-anak yang belum selesai, bisa diikatkan dulu balon pada sedotannya. Oke. Jadi kalau sudah, kita akan mendapatkan 2 buah sedotan masing-masing diikatkan atau balonnya sudah terikat pada sedotan tadi ya. Oke, yang sudah bisa ditunjukkan ke kamera, itu ada Mbak Alisha Keisa. Oke, ada Mbak Kuwin. Oke, juga sudah. Mbak Alta Maira. Juga teman-teman yang lain ya, anak-anak yang lain yang juga sudah berhasil. Oke, kita sambil menunggu sebentar. Mungkin ada teman-teman yang belum ya. Oke, yang belum silahkan segera diikatkan balonnya pada sedotan. Ada 2 ya. Oke, sudah banyak yang selesai. Kalau sudah selesai 2 sedotan, kita akan mengikat atau menggabungkan kedua sedotan ini. Tapi ini dulu nak. Tadi pada bagian yang sedotan melengkung ini, kita akan lengkungkan satu ke arah kanan, tapi jangan terlalu ini ya kuat melengkungkannya. Yang satu kita lengkungkan ke arah kiri, jadi lengkungannya berlawanan. Kita akan mendapatkan satu menuju ke arah kanan dan yang satu ke arah kiri. Jangan terlalu kuat melengkungkannya, pelan-pelan saja. Kalau sudah, kita akan gabungkan 2 buah menggunakan tip atau solasi ya. Nah, nanti kita akan ambil solasinya. Kita gunakan untuk menggabungkan 2 buah sedotan. Oke, kita ini pakai bagian yang bawah kita rekatkan atau gabungkan dengan solasi. Biar lebih kuat, pada bagian atas juga kita rekatkan pakai solasi lagi ya, kita gabungkan. Ambil lagi solasinya. Oke, kita gabungkan pada bagian yang atas. Oke, kalau sudah digabungkan, kita mendapatkan ini ya 2 buah sedotan yang sudah digabungkan menjadi satu. Satu menuju ke arah kanan dan satu menuju ke arah kiri. Sudah selesai untuk menggabungkan sedotannya? Ya, BSI tunggu dulu, masih ada yang menggabungkan pakai solasi. Yang sudah bisa ini tunjukkan ke kamera. Kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kalian pasti bisa menebak ya, ini kalau pada alat pernapasan manusia, ini nanti berperan sebagai apa? Menuju ke bagian kanan dan kiri, atau ada 2 buah atau 2 lobus kalau pada bagian organ pernapasan. Oke. Kalau sudah selesai untuk menggabungkan, kita akan ambil tadi botol yang sudah ada yang mencoba menggabungkan. Oke. Oke. Kalau sudah kita ini anak ya, siapkan botol tadi yang sudah kita potong dan juga sedotannya yang sudah diikat dengan balon, lalu kita masukkan. Nah, masukkan melalui mulut botol. Nah, seperti ini ya. Apabila anak-anak sudah melubangi tadi tutup botolnya, ini bisa kalian pasangkan. Nih, pada ujung sedotan kita masukkan ke dalam tutup botol melalui lubangnya. Oke, lalu kita tutup dengan rapat. Oke. Dan anak yang berarti tutupnya tidak usah dipasang.
Oke, BSD akan berikan contoh apabila kalian belum sempat melubangi tutup botolnya. Ya, di sini BSD punya jawaban yang lain juga. Kalian cukup masukkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini apabila tutup botolnya sudah kalian lubangi, jadi sedotan bisa masuk melalui tutup botol. Kemudian apabila tadi belum sempat melubangi tutup botol, kalian cukup masukkan ke mulut botolnya seperti ini. Biarkan saja. Oke. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita taruh dulu. Kita siapkan balon yang ukurannya lebih besar, anak-anak. Ya, sudah diambil untuk balon yang ukuran lebih besar. Lalu kita ambil gunting. Nah, nanti pada balon yang ukurannya lebih besar ini, kita akan memotong tetapi sedikit saja. Tidak sampai separuh ya. Nah, kira-kira juga bagian sepertiganya. Nah, untuk bentuk balonnya yang seperti ini, yang hampir sama dengan punya anak-anak semua ya. Nah, nanti mungkin bisa di atas ini, di atas mata ini ya. Ya, kita potong bagian atasnya, hati-hati. Misalkan bisa lurus ya, ya sedikit saja. Oke, yang sudah terpotong, ini ada dua bagian lagi. Yang akan kita gunakan adalah bagian yang ukurannya lebih besar. Yang tadi sudah tidak kita pakai, bisa kita simpan dulu. Nah, berarti kita mendapatkan bentuk untuk balon yang ukurannya lebih besar tadi, bentuknya jadi seperti ini. Oke, sudah selesai untuk mengguntingnya atau memotongnya. Ya, habis ditunggu dulu, masih ada yang memotong bagian balon sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Oke, bagi yang sudah memotong balon, ini pada ujung balon atau yang bagian lebih kecil, kita ikat anak-anak. Nah, ini kita ikat dulu. Oke, kita tarik kencang. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Ada bagian ujungnya tadi, kita ikat. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Oke, biasanya akan tunggu dulu, masih ada yang memotong balon ukuran yang besar. Kalau sudah dipotong, kalian tali pada bagian ujungnya tadi. Atau kalau bentuknya seperti ini pada bagian yang bawah ya, talinya tadi ya. Oke, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Oke, itu sudah banyak yang berhasil juga. Ya, sip, yang sudah berhasil, oke. Oke. Bagi yang sudah selesai, lalu akan kita apakan sih pada bagian atau balon yang lebih besar ini? Ya, kalau sudah kita ambil lagi botol yang tadi sudah kita pasang sedotan juga. Nanti kita akan menutupkan bagian atau balon yang ukuran besar ini ke botol ini, bagian bawah dari botol ya. Ya, kita akan tutup seperti ini. Oke, kita tutup atau masukkan. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, oh, kalian lihat, lah ternyata kok masih agak longgar ya. Nah, biar ini nanti merekat pada botol, kita membutuhkan solasi lagi anak-anak ya. Nah, ini silakan kalian rekatkan memakai solasi sampai ini nanti kuat atau tidak lepas dari botolnya ya. Ya, kita akan ambil solasi lagi untuk merekatkan balon yang ukurannya besar
dalam botol atau pada botolnya. Ya. Nah, di sini BSD akan rekatkan menggunakan solasinya. Oke, kalian rekatkan ini ya, melingkar atau muter ini. Nah, biar nanti merekat dengan kuat. Menggunakan solasi, boleh menggunakan lakban yang ukurannya lebih besar. Nah, kita rekatkan supaya lebih kuat. Oke. Oh, masih ada yang longgar. Nah, kalian ambil lagi solasi, kita rekatkan kembali. Biar terpasang dengan kuat. Oke, ini BSD sudah selesai merekatkan. Nah, jadi sudah terpasang dengan kuat ya, tidak lepas-lepas lagi. Ya, BSD akan tunggu dulu kalian untuk memasang atau merekatkan balon yang kurang besar tadi pada botolnya. Silakan pastikan tidak lepas ya. Nah, kalian bisa coba. Oh, kalau masih terlepas berarti belum kuat rekatannya. Bisa kalian ambil solasi lagi untuk merekatkan atau mengikatkan balon pada botolnya. Ya, sip, itu sudah ada yang mencoba, sudah kuat ya, tidak terlepas lagi. Oke. Ya, anak-anak hebat berarti banyak yang berhasil ya. Oke. Lalu langkah berikutnya kita apakan lagi ya. Nah, pada sedotan yang tadi dimasukkan pada mulut botol ini longgar ya atau masih bisa lepas-lepas. Nanti mengakibatkan udaranya masih bisa masuk ke dalam botol. Nah, agar diplastisin untuk menutup bagian yang tadi terbuka. Kalau tadi tutupnya yang dilubangi, berarti kita akan memasang plastisin pada sekitar botol tadi ya, atau lubang-lubang botol, sehingga nanti tertutup rapat, tidak ada udara. Ya, kita ambil plastisinya. Oke, bisa kita pipihkan sedikit. Lalu kita pasangkan pada tutup botol ya. Ini kalian kasih jarak kira-kira seperti ini, tidak terlalu ke bawah ataupun ke atas. Nah, terlihat ya untuk balon yang ukurannya lebih kecil tadi. Nah, kita akan tutup bagian mulut botol atau lubangnya tadi menggunakan plastisin. Kita pasang, memutar biar semuanya bisa tertutup dan pastikan tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Oke, kalian pasangkan atau rekatkan dengan kuat. Masih merekatkan menggunakan plastisin. Kalau satu plastisin masih kurang, kalian bisa menggunakan 2 plastisin ya. Kemarin sudah disiapkan 2 buah juga. Oke, ini untuk pemasangan plastisin pada tutup botol yang tadi sudah dilubangi. Lalu bagaimana kalau tadi kalian yang belum melubangi bagian tutupnya, kalian bisa langsung mengambil plastisnya ya, tutupkan pada mulut botolnya sampai rapat. Tadi sebagai pengganti tutup, langsung kalian tutup menggunakan plastisin sampai rapat. Nah, misalnya di sini BSD akan menutupnya juga. Nah, berarti langsung ditempelkan ke mulut botolnya. Oke, karena tadi tidak menggunakan tutup botol, berarti kita membutuhkan 2 buah plastisin. Ini untuk yang tadi
tutup botolnya belum dilubangi. Ya, jadi nanti sama. Nah, kalau ini tadi yang memakai tutup botolnya, kalau ini tadi kalau tanpa menggunakan tutup botol, berarti langsung ditutup menggunakan plastisin. Pastikan tidak ada udara yang bisa masuk melalui mulut botol. Oke. Ya, hasil akhirnya kita dapatkan bentuk yang seperti ini anak-anak ya. Oke. Kalau semuanya sudah siap seperti ini, kita akan melakukan percobaannya. Bagaimana sih kita ingin mengetahui proses pernapasan pada manusia, yaitu proses ketika memasukkan udara atau disebut dengan inspirasi, dan juga ketika mengeluarkan udara atau disebut dengan proses ekspirasi. Caranya bagaimana? Ya, kita akan memegang bagian bawah dari tadi balon yang besar ya, atau yang sudah kita ikat. Ya, kita akan tarik ke bawah. Ketika kalian menarik ke bawah, perhatikan apa yang terjadi pada balon kecil yang ada di dalam botol. Siap untuk menarik? Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, apa yang terjadi ya di dalam botol? Nah, kalau tadi kita tarik bentuknya seperti ini, coba kita kembalikan ke posisi semula anak-anak. Nah, atau dibawa agak ke bawah. Oke. Kalau sudah, kita tarik lagi, kita coba lagi. Nah, ternyata terlihat ya, di sini ketika kita menarik balon yang ada di dalam botol tadi mengembang. Kita akan lepaskan lagi. Nah, apa yang terjadi pada balon kecil? Ternyata mengempis kembali ya. Oke, sekarang Bu Esti akan cek ini. Anak-anak nanti kalau Bu Esti suruh untuk mempraktekkan bisa ya. Coba Bu Esti minta tolong kepada siapa ini yang sudah siap ini. Mbak Jessica itu. Halo Mbak Jessica, bisa dinyalakan mic-nya? Coba nyalakan dulu mic-nya. Coba Bu Esti ingin lihat Mbak Jessica. Silahkan tarik pada ujung atau tali tadi nak. Oke, apa yang terjadi Mbak Jessica? Iya. Bagaimana balon yang ada di dalamnya? Ya. Kamu pastikan dulu ini pada bagian tutupnya ini sudah tertutup rapat ya. Tidak ada udara yang masuk. Nah, tutup dengan plastisin, tidak ada udara yang masuk. Nah, ketika ditarik nanti balon yang ada di dalam akan mengembang ya, terisi dengan udara. Oke, coba Besti akan minta ke itu Mas Mujib. Halo Mas Mujib. Mas Mujib, Mas Muhammad Abdul Mujib. Oke, coba dipraktekkan Mas Mujib. Oke, ketika kamu tarik bisa agak ke tengah ya biar BSD lihat. Oke, ketika kamu tarik bagian bawah, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi? Oleh udara. Coba kamu ini kembalikan ke posisi berikutnya. Oke, apa yang terjadi ketika tadi sudah mengembang atau terus udara kembali? Ya, mengempis kembali ya. Untuk anak lain yang mungkin nggak bisa sebut bisa mencoba sendiri ya. Itu ada Mbak Altamaira, Mbak Alisa, kemudian nggak terlihat. Oke.
Oke. Ya, ini ada Mas Atta, Mas Andika, kemudian ada Mas Sofin, Mas Rehan. Bisa akan sapa kembali ini Mas Faiz sudah berhasil. Ya, bisa kasih jempolnya nih yang berhasil ini, Mas Faiz. Oke, Mas Fatir. Itu ada Mas Rifat, sudah berhasil belum? Oke, sip. Ada Mbak Nabila, Mas Zihni, Mas Dio, Mas Rizky Arya sudah bisa? Ya, itu dipraktekkan. Ya, ketika ditarik balanya mengembang. Ada Mas Kenzi, Mas Bintang. Oke, itu baru mencoba juga. Mas Aidin, ada Mas Hazel. Kemudian ada Mas Izul ya. Nah, oke, kemudian ada Mas Sofin. Oke, itu ada Mbak Nora juga senang sekali tuh bisa mengembanginya ya. Oke, untuk anak-anak yang lain yang tadi belum panggil ya, yang sudah berhasil juga. Ada Mas Izul, bisa Mas Izul? Berhasil? Oke, sip. Mas Rizky juga ya. Oke, nanti untuk anak-anak yang sudah berhasil, jangan lupa nanti difoto sebagai bukti percobaan kalian berhasil. Dan nanti kalian kirimkan ya hasil percobaan kalian ke Google Form yang nanti atau kemarin sudah di-share dan nanti akan di-share kembali atau diingatkan kembali oleh wali kelas masing-masing. Oke, ini tadi kita belum menjelaskan secara lengkap ya, kenapa bisa seperti ini ya. Nah, di sini Bu Esi akan menjelaskan apa sih peranan pada model percobaan ini kepada organ pernapasan manusia. Di sini kita menggunakan sedotan yang panjang. Di sini kita ibaratkan sebagai alat pernapasan yang bagian atas, dimulai dari hidung, kemudian tenggorokan atau trakea, lalu akan menuju ke rongga dada. Ini ya, berarti botol ini kita ibaratkan sebagai rongga dada kita. Kemudian tadi kita gunakan sedotan ini ada yang menuju ke arah kanan dan kiri. Ini adalah pada bagian bronkus. Bronkus manusia ada dua, yaitu bronkus kanan dan kiri, yang nanti akan menuju ke paru-paru, alat utama pernapasan, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu kita tadi menggunakan bagian bawah atau balon yang ukurannya besar, ini kita ibaratkan sebagai diafragma. Mas ingat ya apa itu diafragma? Sekat yang membagi atau membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Posisi diafragma ketika kondisi normal dia agak melengkung ke atas. Nah, ketika terjadi proses pernapasan, yaitu ketika memasukkan udara atau kita sebut inspirasi, diafragma ini akan menegang atau posisinya mendatar. Ini akan mengakibatkan rongga dada besar kecil atau tekanan udara di luar ini akan lebih besar sehingga mengakibatkan udara akan masuk. Tadi terlihat ya, ketika udara masuk itu balon yang ada di dalam atau yang kecil mengembang ukurannya. Nah, ketika kita lepaskan, berarti diafragma kembali ke posisi awal. Ini menyebabkan rongga dada, bagaimana anak-anak? Ngecil ya, tekanannya besar mengakibatkan udara akan keluar. Dan ini terbukti dari balon yang kita tadi ibaratkan sebagai paru-paru atau udaranya keluar atau proses ekspirasi. Nah, bagaimana sih proses pernapasan pada manusia yang melibatkan atau menggunakan alat-alat pernapasan atau organ pernapasan? Oke, nanti kalian bisa coba sendiri lagi di rumah. Oh, ternyata bisa seperti ini. Oh iya, karena ada proses inspirasi dan proses ekspirasi. Oke ya, selamat untuk anak-anak yang sudah berhasil percobaannya. Nanti jangan lupa kirimkan hasil percobaan kalian. Nah, anak-anak, untuk percobaan kali ini kita sudah selesai. Kita nanti masih berjumpa lagi pada percobaan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.